Untuk membuat workflow automation di Zapier, tentunya kita harus membuka laman resmi dari zapier.com, kemudian pilih create dan pilih Zap Workflows. Maka kemudian akan ada dua task yang by default akan tampil di kanvas yang akan kita gunakan. Kita pilih yang pertama, yang paling atas sebagai triggernya. Kemudian untuk use case kali ini, karena kita akan memonitor berita dari beberapa portal berita, maka kita milih RSS feed sebagai triggernya. Kebanyakan portal berita tidak menyediakan menu langsung untuk mendapatkan URL RSS yang kita butuhkan dalam buat workflow automation. Contohnya adalah BBC News di bbc.com atau juga di unnews.org. Nah, dua website ini adalah contoh dari website platform berita resmi yang tidak menyediakan menu langsung untuk mendapatkan URL RSS-nya. Namun ada beberapa website juga, contohnya Al Jazeera, mereka menyediakan secara langsung pilihan untuk mendapatkan URL RSS yang kita butuhkan dalam buat workflow automation. Nah, biasanya pilihan ini terdapat di bagian paling bawah, ada logo atau icon berwarna orange, seperti logo WiFi. Nah, tinggal kita klik dan kita dapatkan laman untuk RSS-nya. Kita tinggal copy dan paste di tempat yang telah disediakan oleh Zapier. Kemudian untuk opsi kedua, jika kita memang benar-benar membutuhkan URL RSS dari platform atau laman website yang tidak menyediakan RSS icon secara langsung, kita bisa menggunakan tools yang lainnya, yaitu rss.app. Nah, tools ini, laman ini kita bisa gunakan untuk mengenerate URL RSS dari website yang secara resmi tidak menyediakan langsung pilihan untuk mendapatkan URL RSS yang kita butuhkan. Kita tinggal copy URL aslinya dan kita paste di tempat yang telah disediakan. Kemudian kita klik generate dan kemudian kita bisa langsung mengcopy URL RSS yang telah dihasilkan dari tools ini. Kemudian karena portal berita yang kita gunakan adalah public, maka untuk username dan password kita kosongkan. Dan untuk what triggers a new feed item, kita sesuaikan saja dengan default yang ada. Dan selanjutnya klik continue. Setelah di sini kita bisa langsung melakukan test untuk memastikan apakah trigger kita ini memang berhasil. Nah, ternyata langsung keluar ada 3 feed di sana. Kita bisa cek one by one. Ada feed A, feed B, feed C, dan ternyata sudah berhasil terbukti bahwa trigger RSS by Zapier sudah berhasil mengambil berita dari portal yang telah kita tentukan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke task kedua, yaitu untuk sistem kita kali ini kita akan membuat task kedua berupa AI by Zapier, di mana AI ini akan bertugas untuk menganalisis berita yang telah diambil dari portal yang telah kita tentukan sebelumnya. Hal terpenting di sini adalah untuk membuat prompt, yang mana prompt ini sebagai petunjuk kerja atau instruksi yang digunakan oleh si AI by Zapier ini. Untuk mempercepat, saya sudah menyediakan bahan promptnya yang siap saya copy paste. Untuk beberapa bagian yang penting yang masih kosong di sini harus kita isi secara manual, seperti bagian judul, kemudian deskripsi, tanggal publikasi dan sebagainya. Untuk mengisi bagian-bagian kosong atau placeholder ini, kita bisa memulai dengan mengetik tanda miring atau slash yang kemudian akan muncul pop-up pilihan bagian-bagian yang bisa kita attach di bagian prompt ini.
Setelah prompt selesai, maka secara otomatis AI by Zapier akan menghasilkan beberapa output fields yang mana ini masih sangat adjustable, bisa kita otak-atik lagi, bisa kita sesuaikan, bisa dihapus atau kita tambahin lagi jika masih kurang. Untuk praktik kita kali ini ternyata sudah sangat presisi. Dan setelahnya kita bisa langsung klik preview, kita tunggu sesaat, dan kita akan melihat hasil analisis pertama oleh AI by Zapier. Setelah kita yakin hasilnya memang sudah sesuai, kita bisa klik continue, dan kita akan masuk ke tes ketiga untuk workflow automation kita kali ini, di mana kita akan meletakkan filter di bagian ketiganya. Sebelum adjusting bagian filter, saya ingin mengubah nama task kedua supaya lebih enak untuk dibaca ke depannya dengan klik bagian titik 3 dan rename. Oke, selanjutnya untuk bagian filter, kita bisa langsung klik dan kita tentukan kondisi filtering seperti apa. Untuk use case kita kali ini karena kita ingin mengambil berita, memfilter berita berdasarkan berita yang memiliki urgensi tinggi, maka kita menggunakan filter pada bagian kolom tingkat urgensi. Maka kita akan memfilter berita berdasarkan tingkat urgensinya yang dari AI by Zapier tadi sudah di-generate field bernama tingkat urgensi. Kemudian kita sesuaikan pilihannya. Dan jika sudah, kita bisa langsung klik continue. Jika sudah berwarna hijau, berarti filtering kita sudah aman dan kita bisa melanjutkan ke tes selanjutnya, yaitu menambahkan informasi berita dengan level high priority yang ada ke dalam spreadsheet yang telah kita sediakan. Sebelumnya, kita telah menyediakan satu laman spreadsheet di mana sudah kita beri nama-nama kolom sesuai dengan generated field yang dihasilkan oleh AI by Zapier sebelumnya. Untuk bagian action event, kita bisa memilih create spreadsheet rows yang berarti kita akan menambahkan row baru di dalam spreadsheet setiap ada berita baru dengan status high priority. Kemudian klik continue, dan bagian drive, tentunya kita milih My Google Drive. Dan bagian spreadsheet-nya, kita memilih spreadsheet dengan judul yang sesuai yang telah kita tentukan. Nah, worksheet-nya kita isi dengan worksheet keberapa yang ada dalam spreadsheet yang sudah ada sebelumnya. Nah, bagian isian-isian ini harus kita isi secara manual dengan cara bisa mengklik tanda plus di sebelah kanan, atau bisa langsung mengetik tanda miring atau slash untuk membuka pop-up info-info yang kita butuhkan untuk jadi isian dari input-input yang masih kosong sebelumnya. Kemudian kita klik continue, kemudian kita coba, kita tes tab ini. Yang mana jika spreadsheet sebelumnya masih kosong, setelah kita lakukan tes,
sheet yang ada sudah ada isinya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sebelum publish, kita masih ada satu step terakhir, yaitu mengirimkan email notifikasi untuk setiap berita penting atau berita dengan high priority. Maka dari itu, kita memilih Gmail sebagai task kelima. Nah, untuk bagian action event, kita bisa memilih send email, yang mana ini berarti Zapier akan mengirimkan email di setiap ada berita dengan high priority sebagai alert. Nah, kemudian setelah kita klik continue, kita harus mengisi bagian-bagian yang telah disyaratkan secara lengkap. Tidak semua bagian harus diisi, tapi bagian-bagian penting seperti kirim kepada siapa, from dari mana, yaitu akun yang kita gunakan, akun utama untuk mengirimkan email. From name ini optional, kita bisa pakai nama apapun yang kita inginkan. Subjek ini wajib diisi juga. Untuk body type, kita menggunakan plain text saja yang umum. Untuk bagian body email, saya sudah menyiapkan materi yang sudah siap untuk di copy paste untuk mempercepat waktu demo kali ini. Dan tentu saja untuk body email ini masih ada beberapa placeholder yang perlu kita ganti secara manual. Dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya, kita bisa mengetik tanda miring atau slash dan akan muncul pop-up menu yang bisa kita gunakan untuk mengisi setiap placeholder yang ada. Setelah semuanya lengkap, kita bisa langsung klik continue. Dan kita bisa langsung melakukan testing terhadap task yang kelima ini, yaitu mengirimkan email notifikasi. Kemudian kita cek langsung ke kotak masuk Gmail yang telah ditentukan. Dan ternyata email notifikasi dari Zapier telah terkirim secara baik dan benar. Karena workflow yang telah kita inginkan sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa mempublikasikan workflow automation ini, yang mana berarti workflow ini akan bekerja terus-menerus mengambil berita sesuai dengan yang kita inginkan. Namun baiknya, sebelum klik publish, kita melakukan test run terlebih dahulu untuk memastikan sekali lagi bahwa workflow ini benar-benar sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Setelah kita test run dan kita bisa memastikan bahwa semuanya sudah aman, kita bisa langsung memilih pilihan publish. Dengan kita klik publish, artinya adalah workflow automation dari Zapier ini telah bekerja secara otonom, otomatis, terus-menerus tanpa membutuhkan perintah harian dari kita. Jika teman-teman ingin menghentikan workflow ini, teman-teman bisa menuju laman homepage zapier.com, kemudian scroll ke paling bawah dan pilih workflow yang ada di sana. Setelah kita klik buka, kita bisa langsung mematikan toggle untuk meng-off-kan workflow dari Zapier yang kita inginkan tersebut. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.